Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Najwa Diva dari jurusan Kesehatan Gigi, Program Studi Kesehatan Gigi, Program Diploma 3. Di sini saya akan menyampaikan materi agama mengenai hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fitrah, akal, kalbu, kemauan, serta amanah. Manusia dengan segenap potensi ataupun kemampuan kejiwaan naruliyah berpikir, kalbu maupun yang ditunjang dengan kemampuan jasmaniah. Manusia akan mampu melaksanakan amanah Allah dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai derajat manusia yang sempurna, yaitu beriman, beramal, dan berilmu. Manakala manusia memiliki kemampuan serta kemampuan dalam menggunakan dan mengembangkan segenap kemampuan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat pertama ini berlaku umum bagi seluruh jagat raya dan isinya yang bersifat baru. Sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam luar yang disebut dengan akhirat, alam terciptakan merupakan bukti nyata dan konkret, sedang alam akhirat merupakan ciptaan yang gaib. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat gaib, bukan ciptaan yang ada karena dirinya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging yang diberikan bentuk dan tidak berbentuk, untuk kami perlihatkan kuasa Tuhanmu. Firman tersebut menjelaskan pada manusia tentang asal-usul dirinya sendiri, bahwa hanya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung dari tanah, sedang istrinya diciptakan dari satu bagian tubuh suaminya. Setelah itu semua manusia berikutnya diciptakan melalui perantara seorang ibu dan seorang ayah, yang dimulai dari setetes air mani yang dipertemukan dengan sel telur di dalam rahim. Yang kedua adalah kemandirian atau kebersamaan atau individualitas dan sosialita. Manunggalan tubuh dan jiwa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu dari individu yang berbeda dengan yang lainnya. Setiap manusia dari individu memiliki jati diri masing-masing. Jati diri tersebut merupakan aspek dari fisik dan psikis di dalam kesatuan. Setiap individu mengalami perkembangan dan berusaha untuk mengenali jati dirinya sendiri dan menyadari jati diri mereka berbeda dengan yang lainnya. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, dialah yang menciptakanmu dari satu diri. Firman tersebut menjelaskan nyata bahwa sebagai suatu individu dalam merealisasikan dirinya melalui kehidupan, ternyata diantaranya terhadap manusia yang mempunyai mensyukuri dan menjadi beriman. Martabat manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berakal budi, sehingga manusia mempunyai tempat yang tinggi dibandingkan makhluk yang lainnya. Tingkat martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti memiliki beberapa proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bertaubat. Yang kedua, memelihara diri sendiri dari yang makruh, syubhat, dan apalagi haram. Yang ketiga, merasa miskin dari segalanya. Yang keempat, meninggalkan akan kesenangan dunia yang dapat dirintangi hati terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan dan tawakal kepadanya. Yang ketujuh, melazimkan mubarah atau mengawasi atau introspeksi diri. Yang kedelapan, melazimkan renungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, meningkatkan hampir atau dekat terhadapnya dengan cara menetapkan ingatan kepadanya. Dan yang kesepuluh, mempunyai rasa takut, dan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, karena kemampuan dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan lebih tinggi adalah sebagai hamba atau abdi Allah, khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia memiliki tugas sebagai pemimpin, wakil Allah
di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama adalah bertanggung jawab kepada Tuhan, yaitu diri sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Bagaimana seorang diri kita merawat dan menjaga diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada keluarga, yaitu tanggung jawab kita terhadap keluarga dan saudara kita. Yang keempat, bertanggung jawab kepada masyarakat, yaitu bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab individu terhadap bangsa dan negara, yaitu bagaimana tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara ini. Itu tadi adalah penyampaian materi mengenai hakikat martabat manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.